Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan presentasi dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi implementasi manajemen strategik dalam fungsi-fungsi manajemen untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategik kelas MMPIB semester 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Suparjo MA. Teman-teman semuanya, dalam manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien. Sehubungan dengan hal itu, banyak teori manajemen yang menyampaikan, tetapi secara umum di dalam manajemen terdapat proses planning, organizing, actuating, dan controlling dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, banyak ahli menyampaikan fungsi-fungsi manajemen. Salah satunya adalah menurut Sondang P. Siagian, fungsi-fungsi manajemen mencakup yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, dan tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penggerakan atau motivation. Motivation merupakan keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada anggota organisasi sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Fungsi keempat dari fungsi manajemen adalah fungsi controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses kelima adalah proses penilaian atau evaluation. Evaluasi merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, yaitu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Yang sekarang kita bahas adalah tentang manajemen strategik. Manajemen strategik atau strategic management adalah suatu seni dan sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi lintas fungsional yang menjadikan organisasi dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, maka manajemen strategik mengintegrasikan seluruh sistem manajemen, meliputi manajemen pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, manajemen personalia atau HRD, dan manajemen lainnya. Sagala menjelaskan bahwa manajemen strategik merupakan suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat perusahaan, dalam hal ini sekolah, menjamin atau mengamankan format yang membanggakan. Dalam bidang pendidikan, ahli yang lain Siagian mengatakan manajemen strategik sebagai suatu proses dinamis yang dilakukan oleh organisasi pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus
yang melahirkan strategi dan serangkaian keputusan yang efektif dan efisien dalam melahirkan produk atau output pendidikan yang mampu menampilkan kinerja dan prestasi tinggi sesuai dengan sasaran organisasi, yaitu tercapainya visi dan misi. Dari definisi-definisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan, dalam hal ini sekolah, dalam jangka panjang, yang berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, baik manajemen pemasaran, keuangan akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamis, yang berlangsung secara terus-menerus dalam organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal. Proses-proses manajemen strategik menurut Murniati dalam bukunya, proses manajemen strategik terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pengamatan lingkungan, selanjutnya perumusan strategik, yang ketiga adalah penerapan atau implementasi strategik, dan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian strategi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan merupakan serangkaian gambaran kondisi lingkungan organisasi, meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi variabel kekuatan dan kelemahan, misalnya adalah struktur, budaya kerja, dan sumber daya organisasi. Lingkungan internal terdiri atas struktur organisasi, teamwork dan surprise, pembagian tugas sekolah, hari dan waktu belajar, akses pembiayaan, kurikulum, promosi sekolah, penerimaan siswa baru, budaya dan kode etik, serta kebijakan-kebijakan sekolah. Itu semua adalah lingkungan internal. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah meliputi lingkungan geografis di sekitar sekolah tersebut, demografis, lingkungan budaya dan apresiasi masyarakat, termasuk juga di dalam lingkungan eksternal adalah regulasi pemerintah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, komite sekolah, lembaga mitra dan alumni, politik, ekonomi, teknologi, keamanan, hukum, sosial budaya, termasuk juga pendidikan dan kultur masyarakat yang luas, baik yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan operasional organisasi, dalam hal ini adalah sekolah. Fungsi yang kedua adalah perumusan strategik atau formulasi strategik. Langkah kedua ini atau fungsi kedua ini adalah merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan, mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, penetapan tujuan strategik dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. Fungsi yang ketiga adalah implementasi strategik, seringkali juga disebut dengan tahap aksi dari manajemen strategik. Fungsi ketiga ini merupakan perwujudan dari program-program yang telah ditetapkan dalam perumusan strategik. Program merupakan langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan, sedangkan prosedur merupakan langkah-langkah penyelenggaraan program yang telah diurutkan secara sistematis, termasuk di dalamnya adalah pembiayaannya. Fungsi yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian strategik. Ini adalah merupakan tahap akhir dari manajemen strategik atau fungsi manajemen strategik. Dalam evaluasi merupakan penilaian terhadap kinerja dan merupakan perbandingan hasil proses kegiatan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam evaluasi dan pengendalian strategik terdapat 3 aktivitas penilaian strategik yang mendasar. Yang pertama adalah peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal. Yang kedua pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dan yang seharusnya. Yang ketiga adalah pengambilan langkah korektif. Implementasi manajemen strategik dalam fungsi-fungsi manajemen berdasarkan 3 hal tersebut di atas, maka fungsi-fungsi manajemen secara profesional harus diimplementasikan dalam lembaga pendidikan,
terdapat 3 fungsi utama manajemen strategik dalam fungsi-fungsi manajemen di sekolah, yaitu yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, evaluasi atau pengawasan. Yang pertama, perencanaan dalam lembaga pendidikan. Fungsi perencanaan adalah satu dari fungsi-fungsi manajemen strategik yang sangat penting. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu, pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistemik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan mengandung 3 hal, mengandung 3 arti. Yang pertama adalah manajer atau pimpinan menetapkan sasaran dan tujuan. Yang kedua, rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur. Yang ketiga, rencana merupakan pedoman untuk organisasi. Menurut Jejen, dalam perencanaan ditentukan 8 aspek, yaitu program kerja, tujuan program, manfaat program, biaya program, waktu, penanggung jawab, pelaksana, dan mitra. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program pengelolaan lembaga pendidikan adalah ketua yayasan, kepala sekolah, guru, dan komite. Sedangkan prosedur perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan lembaga pendidikan bersifat internal lembaga pendidikan, yaitu antara pihak kepala lembaga pendidikan dengan guru, kemudian dikoordinasikan dengan yayasan atau dinas pendidikan. Para personil lembaga pendidikan, kepala sekolah, para wakil, guru, dan pegawai harus memahami kemana, untuk apa, dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Perencanaan atau planning merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan lembaga pendidikan. Dari posisi itulah akan menuju kemana posisi yang diinginkan di masa depan. Indikator keberhasilan perencanaan adalah ketepatan dalam pemilihan strategi dan kemampuan memprediksi kebutuhan lembaga pendidikan di masa yang akan datang. Visi dan misi merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana rencana, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Pelibatan sumber daya manusia dalam aktivitas perencanaan program lembaga pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan fungsi manajemen secara profesional. Sumber daya manusia yang dimiliki lembaga pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan vital, karena keberadaannya dalam lembaga pendidikan tidak bisa digantikan oleh sumber daya yang lain. Yang kedua adalah pengorganisasian dalam lembaga pendidikan. Mengorganisasikan, organizing merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses organizing dilakukan pembagian tugas, pembagian wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing, sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang disepakati. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan organisasi di dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan. Yang kedua, mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi. Yang ketiga, membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Yang kelima, memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Pengorganisasian pada hakikatnya merupakan langkah untuk menentukan siapa melakukan apa. Harus jelas dalam sebuah organisasi. Kejelasan tugas individu atau kelompok akan melahirkan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, sehingga pekerjaan itu berjalan atau sesuai dengan mutu yang diharapkan. Mutu kegiatan sangat dipengaruhi oleh mutu pelaksananya. Pelaksana kegiatan yang tidak kompeten dan bersikap sembrono dalam bekerja akan berakibat fatal. Pembagian tugas tersebut didasarkan atas profesionalisme PTK dan berdasarkan tugas serta fungsi mereka selaku pendidik.
Prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab memerlukan ketelitian agar tidak keliru dalam menempatkan pegawai atau guru dan karyawan dalam jabatan dan wewenangnya yang besar. Untuk itu, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kecerdasan interaksional yang baik, artinya mampu bekerja sama dengan seluruh bidang yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Berikutnya, di dalam pengorganisasian, struktur sekolah harus menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi sekolah. Secara fungsional, struktur sekolah harus memperjelas adanya pembagian tugas, job description, yang didasarkan pada kewenangan personil dalam mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang disandangnya. Struktur sekolah harus menjelaskan adanya hubungan koordinasi dan teamwork yang dibentuk berdasarkan bidang keahlian dalam mengelola sekolah. Proses pendidikan yang bermutu merujuk kepada kebermutuan subsistem dalam sistem proses yang mengacu pada ukuran kemampuan sistem dalam melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan. Subsistem komunikasi yang berfungsi dalam memproses dan memberikan informasi, subsistem monitoring sebagai kontrol terhadap kegiatan dan akuntabilitas subsistem dalam sinerginya di seluruh sistem. Selanjutnya, teamwork dan pembagian tugas sekolah dijelaskan dalam panduan kerja pengelola sekolah, di mana masing-masing memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan tugas yang harus dikerjakan, baik harian, mingguan, bulanan, semesteran, awal tahun, dan akhir tahun pelajaran. Teamwork dibentuk berdasarkan musyawarah sekolah dan surat keputusan sekolah serta pihak-pihak terkait. Berikutnya, pada aspek pembiayaan, pada dasarnya pembiayaan sekolah bersumber dari dana masyarakat dan pemerintah. Sumber dana tersebut dikelola untuk pembiayaan pelaksanaan, pembiayaan PPM, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan personil sekolah, dan pengembangan siswa, serta pembiayaan berbagai kegiatan sekolah. Pembiayaan sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi tindak penyimpangan penggunaan dana sekolah. Hal yang sangat penting di dalam sekolah adalah kurikulum. Kurikulum yang diberlakukan sekolah mengacu kepada pengembangan KTSP. Ini mendasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat aturan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Berikutnya, penyelenggaraan promosi dan penerimaan siswa baru dilakukan melalui publikasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Ada dua variabel penting dalam penerapan strategi, yaitu melalui pemasaran, yaitu segmentasi pasar atau market segmentation, yang merupakan pembagian pasar menjadi bagian-bagian konsumen yang berbeda menurut kebutuhan dan pemosisian produk, atau product positioning atau brand image, yang merupakan upaya untuk mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Budaya dan kode etik sekolah harus mampu membangun budaya tenaga kependidikan, pendidik dan siswa yang baik, yaitu lingkungan pembelajar, penanaman nilai-nilai Islam, program pembiasaan dan keteladanan yang diciptakan dalam keseharian aktivitas sekolah, karyawan dan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dikembangkannya, slogan budaya malu sekolah yang mengharuskan personil sekolah untuk aktif bekerja dan disiplin. Aspek budaya juga memiliki peran dalam implementasi strategik. Setiap organisasi memiliki budaya yang mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, kepribadian, norma, ritual, dan kecintaan terhadap organisasi. Peran budaya dalam implementasi strategik sangat besar dalam mencapai kesuksesan implementasi strategik. Tidak lupa pula kita harus memperhatikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang saat ini memberi kontribusi terhadap perkembangan sekolah. Sekolah yang difasilitasi dengan jaringan internet memudahkan siswa dan guru mengakses informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tata usaha sekolah juga harus memperlakukan program 5S. Ini bahasa Jepang: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
Program 5S pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai suatu gerakan untuk mengadakan pemilahan seiri, penataan seiton, pembersihan seiso, penjagaan kondisi yang mantap seiketsu, dan penerapan disiplin atau shitsuke. Pada program 5S ini telah banyak diadopsi berbagai industri termasuk di sekolah. Yang ketiga adalah pengawasan dalam lembaga pendidikan. Controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah suatu fungsi manajemen strategik yang berupaya mengadakan penilaian atau koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Pengawasan adalah meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal, yaitu atasan melakukan pengontrolan terhadap bawahan, atau demikian pula bawahan dapat melakukan kritik terhadap atasannya. Cara demikian biasa disebut dengan pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih menitik beratkan kepada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Personil lembaga kadang-kadang mengalami titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara personil lembaga dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya. Sistem pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Pemimpin harus memberikan warning kepada bawahan terhadap situasi kerja yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan yang baik adalah memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan. Sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi, maka pimpinan harus memastikan melalui pengawasan yang ketat. Dengan pengawasan, pimpinan dapat mengukur ketercapaian suatu program, baik dari sisi kuantitas pencapaian maupun kualitasnya. Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Keseluruhan data yang diperoleh diaudit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan lembaga pendidikan terutama adalah komponen akademik dengan melakukan supervisi kelas. Kegiatan supervisi kepada guru-guru dilakukan dengan harapan agar mereka mampu memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam prosesnya, kepala sekolah memantau secara langsung ketika guru sedang mengajar dan teknik lainnya. Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran, kemudian kepala sekolah mengamati proses yang dilakukan oleh guru. Hal-hal yang diamati oleh kepala sekolah atau pengawas ketika melakukan kegiatan supervisi akademik adalah meliputi administrasi akademik. Yang kedua adalah penggunaan media dan sumber belajar. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran. Yang keempat, evaluasi penilaian dan pembelajaran. Dalam evaluasi atau penilaian pembelajaran ini biasa diterapkan dengan dua metode, yaitu adalah pendekatan PAN, penilaian acuan norma, dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan norma adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal, atau penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling besar skor di dalam kelas adalah siswa yang memiliki kedudukan tertinggi di kelasnya. Berarti tidak harus 100. Kemudian pola yang kedua adalah pendekatan acuan patokan, yaitu di mana nilai yang diperoleh siswa tergantung kepada skor yang sudah ditetapkan. Dalam PAP ini ada passing grade atau batas lulus. Apakah siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan atau KKM-nya. Evaluasi strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui forum musyawarah sekolah, observasi, supervisi, dan monitoring yang dilakukan oleh pucuk pimpinan sekolah, dan evaluasi diri sekolah yang dimuat dalam evaluasi diri sekolah, evaluasi diri guru, dan benchmarking. Evaluasi tersebut dilakukan setiap minggu, bulan, semester, dan tahun. Evaluasi dilakukan saat strategi sedang dijalankan, setelah strategi dijalankan, dan sebelum strategi baru diberlakukan dengan merefleksi strategi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh sekolah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan tentang implementasi manajemen strategik dalam fungsi-fungsi manajemen. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.